Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 1A Teknologi Pangan, hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi penghambatan pada sintesis protein, mata kuliah biologi dengan dosen pengampunya Budaya Aisyah. Sebelum masuk ke pemaparan materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, Perkenalkan, nama saya Nidauzlah Azalia dengan NIM 4444230016. Perkenalkan, nama saya Sania Zulfa Sultania dengan NIM 4444230026. Perkenalkan nama saya Tara Naila Salsabila dengan NIM 4444230027. Perkenalkan, nama saya Siti Gina dengan NIM 4444230028. perkenalkan saya Albi William Dinata dengan NIM 4444230058. Mengenai pemaparan materi yang akan disampaikan, yang pertama akan dijelaskan oleh Shania. Jadi sebelum masuk ke penghambatan sintesis protein, di sini inhibitor sintesis protein adalah zat yang menghentikan atau memperlambat pertumbuhan atau proliferasi sel dengan mengganggu proses yang mengarah langsung pada pembentukan protein baru. Biasanya mengacu pada zat seperti obat antimikroba yang bekerja pada tingkat ribosom. Nah, perbedaan struktur ini memungkinkan beberapa antibiotik membunuh bakteri dengan menghambat ribosomnya, tanpa mempengaruhi ribosom manusia. Translasi pada prokariota melibatkan perakitan komponen sistem translasi, yaitu dua subunit ribosom, subunit 50S besar dan 30S kecil. mRNA yang akan diterjemahkan amino asid RNA pertama, GTP sebagai sumber energi, dan tiga faktor inisiasi yang membantu perakitan kompleks inisiasi. Ribosom mempunyai tiga situs, situs A, situs P, dan situs E. Situs A adalah titik masuknya amino asid tRNA, situs P adalah tempat pembentukan peptidil tRNA di ribosom, situs E yang merupakan tempat keluarnya tRNA yang sekarang tidak bermuatan setelah memberikan asam aminonya ke rantai peptida yang sedang berkembang. Jadi secara umum, penghambat sintesis protein bekerja pada berbagai tahap translasi mRNA prokaryotik menjadi protein seperti inisiasi, pemanjangan termasuk entry amino asid tRNA, pengoreksian, transfer peptidil, dan translokasi ribosom, dan terminasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Albi. Bakteri menggunakan protein sebagai sumber energi untuk berkembang. Sintesis protein ini dilakukan dengan menggunakan proses umum. Pertama, sejumlah bahan baku atau bahan penyusun seperti RNA, asam amino, dan nukleosida trofisida yang mengandung energi harus diperoleh dan tersedia di dalam bakteri. Jika kondisi ini terpenuhi, gen bakteri di tempat transkripsi menjadi RNA oleh enzim bakteri khusus. RNA kemudian diterjemahkan menjadi protein. DNA dari gen bakteri akan mengalami proses transkripsi dengan membentuk molekul RNA yang disebut RNA messenger atau mRNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. Ribosom mengikat dan membaca mRNA dan secara cepat memasukkan dan secara tepat memasukkan asam amino yang dikirim oleh tRNA ke dalam protein yang baru berdasarkan informasi yang didapat. Di ribosom terjadi proses sintesis protein dari informasi yang ada dalam mRNA, suatu proses yang disebut translasi. Kompleks besar ini terdiri dari RNA ribosom atau rRNA dan protein. Next. Ribosom bakteri 70S terbuat dari subunit 50S terdiri dari dua molekul rRNA dan 34 protein dan subunit 30S terdiri dari satu molekul rRNA dan 21 protein. Bakteri harus terus menggunakan sumber daya yang tersedia di lingkungan mereka untuk menghasilkan bakteri baru. Sebagai contoh, protein baru terus diproduksi dalam proses yang melibatkan sintesis mRNA dari gen DNA transkripsi dan generasi protein selanjutnya dari template mRNA terjemahan. Karena proses ini sangat penting untuk pertumbuhan dan multiplikasi bakteri, mereka dapat ditargetkan oleh antibiotik. Mekanisme kerja antibiotik golongan ini belum diketahui secara jelas. Bakteri memiliki ribosom 70S, sedangkan mamalia memiliki ribosom 80S. Subunit dari masing-masing tipe ribosom, komposisi kimiawi, dan spesifisitas fungsionalnya jelas berbeda. Sehingga dapat dijelaskan kenapa
Obat-obat antimikroba dapat menghambat sintesis protein pada ribosom bakteri tanpa menimbulkan efek pada ribosom. Pada sintesis protein mikroba secara normal, pesan pada mRNA secara simultan dibaca oleh beberapa ribosom yang ada di sepanjang untai RNA yang disebut sebagai polisom. Antibiotik yang bekerja melalui mekanisme ini adalah selanjutnya dijelaskan oleh Gina. Selanjutnya yaitu ada aminoglikosida. Aminoglikosida bekerja dengan cara mengganggu proses pembentukan protein yang membangun dinding sel bakteri. Antibiotik ini membuat bakteri menghasilkan protein dengan struktur yang salah dan malah merusak dinding sel bakteri. Dengan rusaknya dinding sel, bakteri akhirnya akan mati. Mekanisme kerja dari streptomisin telah dipelajari jauh sebelum dikemukakan aminoglikosida. Yang lain seperti kamamisin, neomisin, gentamisin, tobramisin, amikasin, dan yang sebagainya. Namun diduga bahwa semua antibiotik ini mempunyai mekanisme kerja yang sama. Tahap awal adalah peletakan aminoglikosida pada reseptor protein spesifik yaitu subunit 30S pada ribosom bakteri. Dan selanjutnya aminoglikosida akan menghambat aktivitas kompleks inisiasi dan dari pembentukan peptida mRNA plus fomylmethyline plus tRNA. Kemudian pesan mRNA akan dibaca salah oleh regio pengenal pada ribosom, sehingga terjadi insersi asam amino yang salah pada peptida yang menghasilkan protein non-fungsional. Sebagai akibat terakhir pelekatan asam aminoglikosida akan menghasilkan pecahnya polisom menjadi monosom yang tidak mampu mensintesis protein. Resistensi kromosom mikroba terhadap aminoglikosida tergantung pada tidak adanya reseptor protein spesifik pada subunit 30S dari ribosom. Resistensi melalui plasmid tergantung dari pembentukan enzim-enzim adenilat, fosforilat, dan asetilat yang dapat merusak obat, menurunkan transport aktif aminoglikosida ke dalam sel sehingga obat tidak dapat mencapai ribosom. Mekanisme ini juga melalui plasmid. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nida. Selanjutnya yaitu ada tetrasiklin. Next. Antibiotik golongan ini memiliki aktivitas spektrum luas, yaitu dapat menghambat berbagai bakteri gram positif, gram negatif yang bersifat anaerob maupun aerob, serta mikroorganisme lain seperti Rickettsia, Mycoplasma, Chlamydia, dan beberapa Mycobacteria. Termasuk dalam golongan ini adalah tetrasiklin, dosiklin, minosiklin, dan klortetrasiklin. Tetrasiklin berikatan dengan subunit 30S dari ribosom mikroba, selanjutnya akan menghambat sintesis melalui penghambatan pada perlekatan aminoasil tRNA. Akibatnya akan terjadi penghambatan di dalam pengenalan asam amino yang baru terbentuk pada rantai peptida. Resistensi terhadap tetrasiklin terjadi karena perubahan permeabilitas envelop sel mikroba. Pada sel yang peka, obat akan berada pada lingkungan dan tidak akan meninggalkan sel, sedangkan pada sel-sel yang resisten, obat tidak dapat ditransportasikan secara aktif ke dalam sel atau akan hilang dengan cepat sehingga konsentrasi hambat minimal tidak dapat dipertahankan. Mekanisme dikontrol oleh plasmid. Selanjutnya ada chloramphenicol. Antibiotik golongan ini juga memiliki aktivitas spektrum luas, yaitu dapat menghambat pertumbuhan bakteri gram positif, gram negatif aerob maupun anaerob, Chlamydia, Rickettsia, dan Mycoplasma. Mekanisme kerja antibiotik ini yaitu mencegah sintesis protein melalui ikatannya pada subunit ribosom 50S dari ribosom dan akan mempengaruhi pengikatan asam amino yang baru pada rantai peptida, karena chloramphenicol menghambat peptidil transferase. Chloramphenicol bersifat bakteriostatik dan pertumbuhan mikroorganisme akan berlangsung lagi apabila antibiotik ini menurun. Resistensi bakteri terhadap chloramphenicol disebabkan bakteri menghasilkan enzim chloramphenicol asetil transferase yang dapat merusak aktivitas obat. Pembentukan enzim ini berada di bawah kontrol plasmid. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tara. Selanjutnya itu ada makrolid. Antibiotik golongan ini aktif terhadap bakteri gram positif, beberapa Enterococcus sp dan Bacillus gram positif. Termasuk dalam golongan ini, yaitu erythromycin, azithromycin, clarithromycin, dan roxithromycin. Obat-obat ini berikatan dengan subunit 50S ribosom dengan tempat ikatan pada 23S tRNA. Selanjutnya, akan berpengaruh dalam pembentukan inisiasi kompleks pada sintesis rantai peptida
atau berpengaruh pada reaksi translokasi aminoasil. Beberapa bakteri resisten terhadap makrolid tidak memiliki reseptor yang tepat pada ribosom melalui metilasi tRNA. Mekanisme ini dapat melalui kontrol plasmid atau kromosom. Meskipun diketahui sebagian besar bakteri gram negatif aerob telah resisten terhadap makrolid, namun azitromisin dapat menghambat bakteri salmonella. Azitromisin dan claritromisin juga dapat menghambat pertumbuhan Haemophilus influenza dengan aktivitas terbesar dimiliki oleh azitromisin. Azitromisin dan claritromisin juga efektif terhadap infeksi yang disebabkan oleh Helicobacter pylori. Seperti chloramphenicol, golongan ini berikatan dengan subunit 50S ribosom bakteri sehingga menghambat sintesis protein. Selanjutnya ada clindamycin. Antibiotik clindamycin menghambat sebagian besar Coccus gram positif dan sebagian besar bakteri gram negatif anaerob. Antibiotik ini tidak bisa menghambat bakteri gram negatif aerob. Selanjutnya ada mupirocin. Obat ini merupakan antibiotik sediaan topikal yang dapat menghambat bakteri gram positif dan beberapa gram negatif. Mupirocin menghambat sintesis protein bakteri dengan cara berikatan pada isolesil tRNA sintetase. Obat ini memiliki efikasi yang baik untuk melawan Staphylococcus dan Streptococcus gram positif. Penggunaan di kulit untuk mengobati infeksi sekunder Staphylococcus aureus dan Streptococcus pyogenes. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dina. Selanjutnya itu ada spektinomycin, yaitu merupakan antibiotik yang termasuk aminosiktilol yang terkait sangat dekat dengan antibiotik golongan aminoglikosida. Antibiotik ini berkaitan dengan bentuk garamnya, yaitu dalam bentuk spektinomycin hidroklorid HCl yang bekerja dalam cara mengikat ribosom 30S pada bakteri yang menyebabkan kegagalan pembacaan mRNA. Sehingga bakteri ini mampu mensintesis protein yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Antibiotik ini diberikan secara intramuskular dan sebagai alternatif untuk infeksi gonokokus jika lini pertama tidak dapat diberikan. Mekanisme kerja dari antibiotik yang menghambat translokasi peptidil tRNA dari situs A ke situs P dan menyebabkan kesalahan pembacaan mRNA dan mengakibatkan bakteri tidak mampu mensintesis protein yang dibutuhkan oleh bakteri untuk pertumbuhannya. Sekian presentasi mengenai penghambatan sintesis protein dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.